Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan kita sampaikan secara luring ya. Jadi kalian bisa menyimak video ini dan dengan cara mengamati hasil penjelasan Miss Rika dan mencocokkan pada buku tema kalian. Hari ini kita akan membahas materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Seperti pada buku tema yang sudah dibagikan, kalian bisa membuka buku kalian ya. Nah, tema 5 ini membahas tentang cuaca. Oke, nah silakan dibuka bukunya. Di subtema yang pertama, kita akan membahas tentang keadaan cuaca. Jadi, keadaan cuaca itu apa saja? Nah, pada pembelajaran yang pertama ini, setelah kalian membaca teks yang sudah diarahkan minggu lalu, dan kalian sudah mengerjakan materi di halaman 6. Oke, nah sekarang mari kita bahas satu persatu soal yang terdapat di halaman 6. Oke? Nah, misalkan share screen. Ya. Oke. Kelihatan ya, sekarang ya. Nah, sekarang ini akan membahas mulai dari nomor 1. Di sini muatan pelajarannya terdapat bidang studi bahasa Indonesia, STDP, dan matematika. Baik anak-anak, silakan dibuka buku tematik kalian. Oke. Nah, kemudian kalian bisa mencocokkan hasil pekerjaan kalian dengan apa yang dibahas oleh Miss Rita sebagai jawaban yang betul. Oke? Kita mulai dari yang A. Pilihlah jawaban yang tepat. Uraian berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Perhatikan saat ibu membaca. Bisa membantu ibu menjemur pakaian. Saat itu matahari bersinar terang. Tidak ada awan di langit. Udara terasa panas. Pakaian yang mereka jemur pun akan lebih cepat mengering. Nomor 1. Keadaan cuaca yang disebutkan pada uraian adalah A. Cerah berawan, B. Berawan, C. Cerah, D. Hujan. Jawaban yang betul adalah ya, betul. Jawaban yang betul itu adalah C. Kenapa kok bisa C? Ada yang bisa menjawab? Oke, sekarang kita akan membahas ya kenapa kok jawabannya kok bisa C. Jadi di teks ya kalian amati di sini ada keterangan bahwa saat itu matahari bersinar terang. Oke? Bersinar terang. Nah, matahari bersinar terang ini adalah ciri dari cuaca
Oke, cerah. Berarti jawabannya yang betul itu adalah cerah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Simbol keadaan cuaca cerah yang disebutkan pada bacaan adalah bagaimana simbol untuk cuaca cerah? Nah, di sini untuk yang gambar yang A, di sini ada gambar awan disertai dengan matahari yang berada di dekat awan. Nah, gambar ini berarti cuaca cerah berawan. Oke, bisa ditulis. Yang A ini adalah cerah berawan. Oke, untuk yang A itu disebut cerah berawan. Yang B ini adalah gambar matahari utuh. Kalau mataharinya utuh, berarti mataharinya itu bersinar terang. Bersinar terang tadi itu adalah jadi cuaca apa? Betul. Jadi untuk matahari itu merupakan cuaca cerah. Sedangkan untuk gambar yang C, ini terdapat gambar awan. Nah, ini disebut dengan cuaca berawan. Jadi jadinya adalah terdapat awan-awan. Nah, sedangkan pada D, jawaban D itu terdapat gambar awan disertai dengan rintikan hujan. Oke, itu anak-anak. Nah, maka rintik-rintik hujan ini kita sebut dengan cuaca betul. Jadi kalau ada rintik-rintik air yang turun dari awan ke permukaan bumi itu disebut dengan hujan. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 2 yaitu B. Oke? Kita lanjutkan sekarang. Oke. Bentar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Oke, bisa melihat di layarnya Nisa. Nah, ini saya sudah men-share nomor 3. Bentar ya. Kita bahas nomor 3. Contoh notasi berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Irama 3/4. 1, re, mi. Re, mi, re, do. 3. Pola irama pada contoh notasi adalah, jadi pola irama yang pada contoh notasi ini merupakan pola irama A 2/4, B 3/4, C 4/4, D 6/8. Yang betul adalah, iya betul, yang betul itu adalah 3/4 atau B. Kenapa kok 3/4? Karena di sini kita bisa melihat di contoh notasinya ini sudah ada jawabannya. Atau kalau tidak ada keterangan 3/4-nya, kita bisa melihat ketukan dalam satu birama. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa ketukan dalam satu birama? Ada do, ada re,
lagi di bilangan yang selanjutnya. 1, 2, 3. Coba kita lihat yang ketiga ini ya. 1, 2, 3. Nah, terdapat 3 ketukan, maka disebut 3/4. Jadi pola birama 3/4 itu terdapat 3 ketukan dalam satu birama. Oke. Nah, jadi jawabannya nomor 3 adalah B. 3/4. Ketukan lemah ditandai pada nomor. Nah, ketukan itu terbagi menjadi 2. Ada ketukan lemah dan satunya lagi itu ada namanya ketukan kuat. Apa bedanya ketukan kuat dan ketukan lemah? Kita bisa membedakannya dari tempatnya atau letaknya. Jadi, kalau ketukan kuat itu biasanya berada di awal birama. Ya, teksnya. Contohnya berapa? Ya, do, re, do. Kemudian untuk yang apa itu namanya ketukan lemah itu adalah selain ketukan yang pertama. Jadi bisa re, mi, dan mi, re. Jadi yang betul itu adalah pada nomor berapa ditandai ketukan lemah? Nomor 2 serta nomor 3. Jadi jawabannya adalah apa, anak-anak? Jawabannya adalah B. Jadi yang tadi belum terjawab sama Miss Rista karena tadi share screen-nya Miss Rista buram. Jadi minta tolong di-update atau diperbaiki jawabannya menjadi B ya, karena sudah terlihat jelas di sini ada nomor 2 dan 3. Oke, bisa ya? Oke, sekarang Miss Rista mau melanjutkan. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa di samping? Nah, setiap potong martabak besarnya titik-titik bagian. Berarti anak-anak, gambar di samping itu adalah gambar martabak. Tuh. Nah, anak-anak, di gambar martabak ini terdapat gambar apa mula-mulanya? Mula-mulanya itu gambarnya adalah gambarnya itu adalah 1 ya. Nah, gambar di sini. Ini adalah gambar martabak sebelum dipotong menjadi bagian yang sama besar. Nah, setelah dipotongnya itu terdapat di tengah-tengah. Kita potong tengah-tengahnya. Masih miring ya, maaf ya. Oke, nah, berarti di sini ada bagian 1 dan bagian 2. Berarti ada berapa bagian? Martabak setelah dipotong ada 2 bagian. Jadi besarnya masing-masing setiap martabaknya ini berapa? Jadi setiap potong, nah berarti kalau setiap potong itu artinya 1 potong ya. Setiap potongan itu berarti setiap 1 potong martabak. Berarti setiap 1 potong martabak ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan yang Mister Arsid ini adalah sebagai pembilang 1 per berapa bagian total potongan martabak setelah dipotong 2. Jadi setiap potongan martabak besarnya titik-titik 1/2 bagian atau disebut setengah. Oke, paham anak-anak sampai sini? Terus lanjutkan ya. Nah,
Untuk yang nomor 1, Romawi B. Isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar awan. Di mana gambar awan itu menunjukkan cuaca cuaca berawan. Nah, oke. Kalian bisa mempause videonya, kemudian mencocokkan dengan jawaban kalian ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 2. Contoh notasi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Di sini pola biramanya berapa? Pola iramanya 3/4. Jadi dengan birama 3/4. Do, re, mi, do. Oke. Ketukan pertama terletak pada nomor. Ketukan pertama itu berarti berada di ketukan setelah garis birama. Oke. Anak-anak, perhatikan ya. 1, 2, 3. 1, titik, titik. Oke. Manakah ketukan yang pertama? Betul. Do dan do. Jadi ketukan yang pertama terletak pada nomor 2. Oke. Berdasarkan kuat lemah ketukan, tanda nomor 1 merupakan ketukan. Nah, tadi 2 ini merupakan ketukan apa, anak-anak? Ketukan lemah atau kuat? Betul, ini merupakan ketukan lemah. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. 1 potong pizza besarnya titik-titik bagian. Kita perbesar lagi ya. Nah, bentar. Nah, ya anak-anak, di sini terlihat jelas ya gambar pizzanya terpotong menjadi berapa bagian. Oke, ini cerita gambar. Nah. Tasnya angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa potong pizza? Ada 6 potong. Oke, pizzanya ada 6 potong pizza. Nah, anak-anak, 6 potong pizza ini berarti setiap bagiannya bisa kita tuliskan berapa dalam bentuk pecahan? 1 potongan. Berarti yang kita tuliskan pecahannya itu adalah 1 per dari seluruh potongan bagian yang ada pada pizza. Ada berapa? Keseluruhan bagian potongan pizza ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bentuk pecahannya bisa ditulis untuk 1 potong pizza besarnya 1/6. Oke anak-anak, jadi 1 ini menyebutkan membilang ya, membilang
banyaknya bagian yang ditanyakan, dan 6 ini menyebutkan banyaknya seluruh bagian. Oke? Oke, dari sini yang atas ini kita sebut menjadi pembilang. Oke, dicatat ya. Boleh dicatat di buku KKS, boleh dicatat di buku catatan. Yang di bawah angka 6 ini biasa disebut penyebut. Nah, anak-anak, untuk menyatakan bagian ini kita bisa menggunakan bentuk pecahan, yaitu menuliskan pembilang per penyebut. Di mana pembilangnya itu untuk membilang yang ingin kita nyatakan dalam bentuk pecahan, seperti 1 potong, berarti 1. Kalau 2 potong pizza, besarnya titik-titik bagian, berarti berapa? Tinggal kita tulis kalau 2 potong pizza, bentar, ini hapus dulu ya. Kalau yang ditanyakan itu 2 potong pizza, maka kita bisa menuliskannya 2, kita pembilangnya kita tulis 2, dan penyebutnya kita tulis 6. Nah, 2/6 ini merupakan bentuk pecahan dari 2 potong pizza yang kemudian besarannya bisa ditulis dalam bentuk pecahan 2/6 bagian. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan yang ke nomor 5. Kita turunkan dulu. Nah, ayah memotong apel menjadi 3 potongan sama besar. Setiap potongan apel besarnya titik-titik bagian. Oke, sekarang caranya kita gambar dulu apelnya ya. Oke, kita gambar dulu apelnya. Kita pengen apelnya warnanya hijau. Oke. Nah, oke. Ini adalah gambar apel Miss Rista. Di sini Miss Rista ingin membagi ayah, ya bukan Miss Rista. Di sini soalnya ayah memotong apel menjadi 3 potongan sama besar. Nah, sekarang kita bentuk titik. Kita akan membaginya sama besar. Nah, setelah sudah sama besar, ya, setiap potongan apel besarnya, nah di sini ingat, ada kata-kata setiap potongan, itu artinya apa? 1, bentar. Nah, 1 potong. Bagaimana cara menuliskannya 1 potong? Berarti yang ditanyakan itu adalah setiap potongan itu sama dengan 1 potong. Nah, berapa bagian? Berarti kalau setiap potongan artinya sama dengan setiap 1 potong. Untuk menuliskan bentuk besarnya bagian setiap 1 potong, gimana tadi? Kita menuliskan pembilangnya berapa? 1 per berapa?
Ada berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti penyebutnya itu adalah 3. Sehingga setiap potongan apel besarnya 1/3 bagian. Ingat, jangan bingung dulu. Setiap potongan itu berarti setiap 1 potong. Jadi setiap potongannya itu 1 potong sama. Besarnya itu merupakan satu dari 3 bagian. Karena apa? Karena apelnya tadi telah dipotong ayah menjadi 3 potongan sama besar. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 1 untuk Romawi C. Kerjakan soal-soal berikut. Apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang cuaca? Cuaca itu merupakan kondisi, ya. Cuaca itu merupakan kondisi suatu tempat di mana dengan keadaan udara tertentu yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi maksudnya apa? Jadi cuaca ini merupakan keadaan apa? Keadaan udara kita itu terasa dingin, panas, ataupun sejuk. Nah, itu disebut dengan cuaca. Cuaca itu terbagi menjadi bermacam-macam cuaca. Seperti kalau kita melihat gambar yang ada di sini, ini ada cuaca cerah berawan. Terus ini ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Terus kalau di sini ada bunyinya, ditambahkan seperti ini, itu disebut dengan cuaca hujan petir. Nah, anak-anak, keadaan udara ini dapat terjadi sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu dengan waktu yang singkat, ya, yang singkat serta di tempat tertentu. Kenapa kok di tempat tertentu? Maksudnya apa? Jadi tempat tertentu itu maksudnya kalau di Surabaya hujan, belum tentu di luar Surabaya itu juga hujan. Perbedaan wilayah itu bisa menentukan perbedaan cuaca juga. Jadi kalau sama di Surabaya hujan, belum tentu di Sidoarjo pun hujan. Belum tentu yang ada di Madura pun juga hujan. Yang ada di Kalimantan juga belum tentu sedang mengalami cuaca hujan. Nah, anak-anak, maka dari itu kalian harus bisa memahami maksud daripada cuaca. Cuaca itu berbeda dengan musim, ya, anak-anak. Cuaca itu menggambarkan keadaan udara kita di tempat tertentu dengan waktu yang bisa berubah-ubah atau dengan waktu yang sangat singkat. Jadi bisa saja paginya kita di rumah itu cerah, ya, berawan. Kemudian sorenya kita menjadi hujan petir di rumah kita. Itu yang dimaksud dengan waktu singkat dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Anak-anak, untuk yang 2A dan 2B, tadi Miss Siska sudah menjawab, ya. Apa jawabannya? Betul, ini namanya cerah berawan. Yang B-nya apa? Betul, ini namanya hujan petir. Oke, hujan petir ini sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan ketika hujan petir? Kita harus menghindari yang namanya pohon yang tinggi, tiang yang tinggi. Kemudian kita harus berada di mana? Kita harus berada di tempat yang aman, yang teduh, seperti di dalam rumah atau di pinggir jalan, ya. Usahakan jangan sampai kita berada di tengah-tengah lapangan atau di sekitar pohon-pohon yang menjulang tinggi ataupun tiang-tiang yang tinggi. Kenapa?
Karena petir ini dia memiliki daya listrik. Ya. Ketika si petir ini bisa menyambar benda-benda sekitar kita, bisa menyebabkan tumbangnya pohon, bisa juga menyebabkan apa itu namanya hantaran listrik yang kemudian sangat berbahaya untuk manusia karena bisa kesetrum seperti itu. Ya, di musim ini hujan seperti ini kalian harus lebih hati-hati, lebih waspada. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Kalau ada yang masih belum paham dengan penjelasan Miss Rista, nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Bentar. Nah, bentar ya. Masih lama untuk napasnya. Perhatikan contoh notasi berikut dengan pola irama 3/4. Sol, mi. Mengapa notasi di atas terdapat tanda 3/4? Ayo, tadi Miss Risa sudah membahas apa artinya tanda 3/4 di awal notasi. Apa? Jawabannya? Tanda 3/4 ini menandakan bahwa pola irama, karena pola irama pada notasi tersebut apa? Memiliki 3 ketukan dalam satu birama. Birama itu apa sih? Ini loh namanya birama itu. Ya, ini ada birama. Satu birama itu ini. Nah, satu birama. Oke. Jadi mengapa notasi di atas terdapat tanda 3/4? Karena menunjukkan pola irama pada notasi tersebut memiliki 3 ketukan dalam satu birama atau memiliki pola irama 3/4. Oke, baik. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nyatakan besar setiap potongan roti dengan pecahan. Oke, berarti kalau menyatakan besar setiap potongan, berarti artinya setiap satu potong. Oke, potong. Miss Rista singkat ya. Satu potong. Ada berapa jumlah potongan roti pada gambar nomor 4 ini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 potong. Oke, ada 7 potong. Berarti setiap satu potongnya berapa kalau kita ingin menyatakan besarnya setiap satu potong roti? Kita tulis ya, besarnya setiap potong roti adalah, karena yang ditanyakan adalah setiap potongan, berarti artinya satu potong. 1 per, penyebutnya menunjukkan apa? Banyaknya setiap seluruh potongan roti yang ada, yaitu jumlah seluruh potongan adalah 7. Maka besar setiap potongan roti dengan pecahan adalah 1/7. Baik anak-anak, bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan di nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir ini yaitu ibu memotong kue menjadi 10 potongan sama besar. Berapa bagian setiap potongan kue? Oke. Sekarang coba kita, itu namanya, kita gambar ya. Di sini Miss Krista punya
jelek ya. Bentar. Nah, ini dong, baru betul ya. Sekarang Miss Tista, bukan Miss Tista ya di sini ya, Ibu. Ibu memiliki kue, memotong kue menjadi 10 potongan sama besar. Sekarang Miss Tista ingin memotong kuenya menjadi oke. Sudah. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 potong kue yang dipotong sama besar oleh Ibu. Nah, sekarang berapa bagian setiap potong kue? Yang ditanyakan itu adalah besar bagian yang ditanyakan itu adalah besar bagian setiap potong kue. Oke, anak-anak? Sudah ya? Yang ditanyakan itu adalah besar bagian setiap potong kue. Nah, bagaimana kita akan akan mencari besaran setiap bagian potong kue? Caranya mudah. Kalau ada kalimat yang menyatakan setiap potong kue atau setiap potong, itu artinya di sini adalah setiap satu potong. Ya, setiap potong itu berarti satu potong nomor 1 sama dengan besarnya satu potong nomor 2. Oke? Maksudnya kue nomor 1, kue nomor 2. Berarti anak-anak yang harus kita teliti apa? Kita bisa mengarsir satu potong kuenya tadi. Ya, kita bisa mengarsirnya terlebih dahulu untuk mempermudah kita menggambar atau menuliskannya dalam bentuk pecahan. Nah, untuk yang nomor 1, Miss Rista arsir ya. Ini tandanya untuk menyatakan bagian setiap potong kue atau satu potong kue. Maka caranya bagaimana? Kita tulis yang kita arsir, berapa potong kue yang kita arsir? 1. Lalu per penyebutnya berapa? Kita hitung jumlah setiap potong kue ya. Semuanya ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 potong, berarti 1 per 10. Jadi besar setiap potong kue adalah 1 per 10 bagian. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 5. Nah, anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang Miss Rista jelaskan. Nah, sekarang kalian bisa mencocokkan hasil jawaban yang sudah Miss Rista bahas hari ini. Untuk besok kita akan membahas di halaman 15. Oke? Terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Sampai jumpa besok. Dadah, see you.